Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 4 Pancasila akan mempresentasikan dari Polis Brief yang berjudul Individualisme dan Apatisme Pelanggaran pada Sila Ketiga dan Sila Kelima Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Nadif Muhajirin dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Kamaluddin. Perkenalkan, nama saya Agnes Janetli. Perkenalkan, nama saya Naya Ignesia Hanifah. Perkenalkan, nama saya Bima Aditya Zulhij. Baik, izinkan kami untuk melanjutkan perihal apa yang akan kami bahas di Polis Brief kali ini. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini seharusnya tercermin juga di lingkungan kampus oleh mahasiswa. Namun, saat ini, seiring perkembangannya zaman, teknologi digital, dan juga perubahan gaya hidup modern, muncul fenomena meningkatnya individualisme di kalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari menurunnya partisipasi dalam kegiatan sosial, berkurangnya budaya gotong royong, dan melemahnya solidaritas antar mahasiswa. Karena itu, Polis Brief ini disusun untuk menawarkan solusi kebijakan dan dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus oleh mahasiswa. Pada ringkasan eksekutif ini, kami menyoroti bahwa individualisme mahasiswa itu menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena pada dasarnya Pancasila itu menjadi pedoman hidup bangsa yang mengatur dan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Jika individualisme dan apatisme ini terlalu meningkat, akan berbahaya untuk kedepannya. Berdasarkan penelitian dari Fadlihatul Munawaroh dan rekan-rekannya pada tahun 2025, setidaknya ada sekitar 70% mahasiswa Indonesia itu menghabiskan lebih dari 4 jam per hari di media sosial ketimbang di dunia nyata. Selain itu, 45% mahasiswa merasa lebih nyaman jika berinteraksi secara daring dibandingkan tatap muka. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar kurang lebih 62% mahasiswa di beberapa universitas di Jawa Tengah memiliki tingkat individualisme yang tinggi. Data ini juga menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dan interaksi digital turut mempengaruhi berkurangnya interaksi sosial langsung di lingkungan kampus. Jika kondisi terus dibiarkan, serta solidaritas yang menjadi bagian dari Pancasila itu akan dapat semakin melemah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Mahasiswa merupakan generasi muda sekaligus calon pemimpin masa depan bangsa. Karena itu, kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk pembentukan karakter seorang mahasiswa. Idealnya, mahasiswa menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, solidaritas, dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi dan hidup modern telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi. Komunikasi virtual makin dominan, sedangkan interaksi sosial langsung mulai berkurang. Hal ini membuat rasa kebersamaan di lingkungan kampus perlahan menurun. Fenomena tersebut bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya nyata dari perguruan tinggi ataupun instansi terkait untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah analisis masalah. Berdasarkan analisis masalah yang telah kami telaah sebelumnya, meningkatnya sifat individualisme dan apatisme di kalangan mahasiswa ditunjukkan oleh adanya perubahan nilai sosial di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa yang kini lebih fokus pada pencapaian pribadi, seperti nilai akademik dan karir, dibandingkan berpartisipasi dalam organisasi, kegiatan sosial, forum diskusi, maupun pengabdian masyarakat. Kemajuan teknologi digital juga turut memperkuat kondisi ini, karena interaksi sosial secara langsung mulai digantikan oleh komunikasi virtual yang lebih individual. Akibatnya, rasa solidaritas, empati, dan kepedulian sosial antar mahasiswa semakin menurun.
Selain itu, budaya persaingan akademik juga mendorong mahasiswa untuk lebih mengutamakan keberhasilan pribadi daripada kerjasama sosial. Tekanan untuk mencapai prestasi membuat keterlibatan dalam kegiatan sosial dianggap kurang penting. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Pendidikan Pancasila seringkali hanya dipahami sebagai teori di kelas tanpa penerapan yang secara nyata di kehidupan mahasiswa. Nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial belum sepenuhnya diterapkan dalam budaya akademik. Dampak dari individualisme dan apatisme tidak hanya dirasakan di hubungan antar mahasiswa, tetapi juga terhadap kehidupan kampus secara umum. Solidaritas dan kolaborasi melemah, partisipasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah sosial menurun, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar semakin rendah. Jika dibiarkan, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial akan memudar, dan kampus berisiko menjadi lingkungan yang kurang inklusif serta minim semangat kebersamaan. Permasalahan ini memiliki keterkaitan erat terhadap konsep Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi tanpa diimbangi oleh nilai-nilai Pancasila dapat memunculkan dampak negatif, seperti menurunnya kepedulian sosial dan nilai gotong royong. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengambil langkah yang nyata melalui penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, serta penciptaan budaya kampus yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter sosial yang kuat dan mampu menggunakan ilmu pengetahuan demi kepentingan bersama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui proyek sosial, diskusi kelompok, dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kegiatan sosial dan organisasi mahasiswa yang bersifat inklusif dan partisipatif, seperti bakti sosial, forum diskusi, atau proyek lintas jurusan. Yang ketiga, membangun budaya akademik yang lebih kolaboratif daripada kompetitif, misalnya melalui kerja kelompok dan penilaian kolaboratif. Yang keempat, penggunaan teknologi digital yang diarahkan secara positif melalui literasi digital berbasis etika sosial, sehingga media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi, bukan mendorong individualisme. Dengan langkah-langkah tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga secara sosial. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Jadi berdasarkan dari analisis masalah dan alternatif kebijakan yang telah dijelaskan, rekomendasi utama yang dapat diterapkan adalah penguatan program pembinaan karakter berbasis Pancasila melalui kegiatan yang nyata, terarah, dan berkelanjutan. Bisa next slide? Nah, jadi rekomendasi yang pertama itu adalah membentuk program Kampus Peduli Berbasis Pancasila sebagai program utama untuk meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat, bakti sosial, edukasi kesehatan, kampanye kepedulian lingkungan, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kampus. Melalui program ini, mahasiswa juga diajak untuk terlibat langsung dalam persoalan sosial hingga nilai gotong royong. Kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara nyata. Kemudian ada rekomendasi kedua, yaitu mengintegrasikan nilai kolaborasi dan kepedulian sosial ke dalam kegiatan akademik. Dosen juga dapat menerapkan pembelajaran berbasis kelompok, diskusi yang reflektif, studi kasus sosial, dan proyek kolaboratif lintas disiplin. Dengan cara ini, mahasiswa juga tidak hanya dinilai dari kemampuan individu, tapi juga dapat dinilai dari kemampuan bekerja samanya. Kemudian ada rekomendasi ketiga, yaitu memperkuat dukungan kampus terhadap organisasi dan komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang sosial. Dukungannya dapat diberikan melalui pendampingan, fasilitas, pendanaan, serta apresiasi bagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, dari ketiga rekomendasi tersebut, program kampus
peduli berbasis Pancasila dapat dijadikan kebijakan prioritas karena paling realistis, mudah diterapkan, dan mampu mencakup berbagai aspek pembinaan karakter mahasiswa. Program ini juga dapat dilaksanakan secara berkala setiap semesternya dengan melibatkan mahasiswa, dosen, organisasi mahasiswa, dan pihak kampus. Supaya berjalan efektif, kampus juga perlu melakukan evaluasi secara rutin melalui tingkat partisipasi mahasiswa, kualitas kegiatan sosial, serta dampak kegiatan terhadap lingkungan kampus maupun masyarakat. Selanjutnya ada penutup. Jadi individualisme dan apatisme di kalangan mahasiswa juga itu merupakan isu yang penting karena perlu mendapatkan perhatian serius dari perguruan tinggi. Kalau misalnya dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan budaya gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Kemudian perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter sosial yang kuat. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kampus melalui kegiatan akademik, sosial, organisasi, pengabdian masyarakat, serta penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan yang terarah, realistis, dan berkelanjutan, kampus dapat menjadi ruang pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa dapat sebagai generasi penerus bangsa diharapkan tidak hanya mampu meraih prestasi akademik, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial yang menjunjung tinggi persatuan, gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Boleh next slide? Next slide. Next slide, Jen. Oke. Nah, ini sumber-sumber yang kita gunakan, Pak. Oke. Selanjutnya, Nadif. Sekian, berikut adalah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.